Kaleng yang sudah terpakai alias bekas ini biasanya langsung dibuang. Padahal kaleng merupakan benda yang sulit terurai sehingga berbahaya bagi lingkungan. Di tangan seorang pengrajin, kaleng-kaleng bekas ini bisa menjadi benda yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kaleng merupakan salah satu jenis limbah sampah yang sulit terurai di tanah. Membutuhkan waktu 80 hingga 100 tahun agar kaleng bisa hancur dan melebur dengan tanah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, sampah di Indonesia di tahun 2024 mencapai sekitar 19 juta ton per tahun. Namun sampah yang tidak terkelola mencapai sekitar 8 juta ton per tahun atau sebanyak 41,4% dari total jumlah sampah di Indonesia. Kaleng bekas ini mungkin terlihat sudah tidak terpakai. Namun di tangan seorang pengrajin, kaleng bekas ini dapat bernilai tinggi. Berawal dari hobi melukis, Lani Cahyaningsari mengubah kaleng bekas menjadi benda seni yang bernilai ekonomis. Pada tahun 1999, lulusan arsitektur ini mulai mencoba menghiasi kaleng bekas yang dilihatnya kurang menarik. Untuk saat itu belum ada ya daur ulang kaleng yang dilukis tuh belum banyak gitu. Terus kemudian ketika saya lukis, saya taruh di galeri, ternyata animonya bagus. Bilang kok bagus sih animonya ya gitu. Coba lagi ya gitu. Terus ketika saya coba lagi melukis di kaleng, dijual lagi, ternyata animonya bagus juga ya. Berarti dengan style lukisan saya yang cerah, yang seperti yang Mas lihat ini, di kaleng itu cocok gitu loh. Semangat Lani untuk terus membuat kaleng hias lahir saat karyanya berhasil dijual di salah satu galeri toko keluarganya. Berawal dari mengumpulkan kaleng-kaleng bekas susu, Lani mencoba untuk memulai lukisannya. Karena unik, banyak masyarakat tertarik untuk mengkoleksinya. Namun karena bahan yang dimilikinya kurang, Lani mulai mengumpulkan kaleng bekas tambahannya mulai dari tukang es buah, jus, dan dari teman-temannya. Selain itu, kaleng bekas juga didapatkan dari tetangganya dengan membeli atau tukar-menukar dengan kaleng yang sudah dilukisnya. Dalam satu hari, Lani bisa mengumpulkan hingga 25 kaleng susu bekas. Membuat kaleng hias tidak terlalu sulit. Pertama, kaleng harus dibersihkan terlebih dahulu, terutama bagian dalam, agar sisa susu yang menempel juga hilang. Kaleng yang sudah bersih dijemur, lalu setelah kering, bagian dalam dicat besi guna menghilangkan karat. Menggunakan cat akrilik, bagian luar kaleng diberi cat warna putih. Setelah itu, menggambar pola dengan pensil dan diwarnai sesuai yang diinginkan. Ciri khas kaleng buatan Lani yaitu motif yang dekat dengan anak-anak, seperti karakter wajah anak kecil, binatang, dan tumbuhan. Di tangan terampil Lani, dalam sekejap, kaleng bekas disulap menjadi berbagai produk yang bermanfaat, seperti tempat tisu, celengan, tempat pensil, dan ember kecil. Kaleng-kaleng cantik ini dihargai mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Bukan hanya dipasarkan di Indonesia saja, kaleng Lani juga sudah merambah hingga pasar mancanegara. Tapi di balik itu semua, usahanya untuk memanfaatkan sampah kaleng bekas turut berperan dalam menjaga lingkungan. Ya kalau bisa jangan buang sampah terlalu banyak ke bumi ini ya, kasihan soalnya. Terus jadi kayak saya juga berusaha, kalau saya spesialisasinya memang di kaleng. Jadi kalau bisa
bisa kita olah lagi lah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dan kalau saya alhamdulillah kaleng ini selain bermanfaat juga ada nilai ekonomisnya, jadi kan bisa bantu-bantu pemasukan keluarga. Usaha Lani memang sangat terlihat sederhana, tapi ia berperan serta untuk mengurangi beban sampah pada lingkungan. Nah pemirsa, ini salah satu karya Kaleng Lani yang tembus sampai mancanegara. Jadi kreativitas tidak mengenal batasan. Bahkan kaleng bekas pun bisa menjadi karya seni yang indah. Fulgentius, Afan, Kompas TV, Jakarta.